lagi bersama kami peternak ayam biru-biru. Sesuai janji kita di penghujung video kita kemarin, review kandang indukan untuk kapasitas 100-200 ekor. Hari ini kita akan review cara pembuatan atau pemasangan nipel tempat minum ayam. Pertama, bahan-bahan yang kita gunakan yaitu ini rekan-rekan, pipa ukuran 3/4 inci. Nah, ini kita gunakan pipa yang ini, yang warna biru. Untuk rekan-rekan nanti supaya lebih mudah, lebih bagus kita menggunakan pipa warna putih yang ada garis lurusnya ya, supaya mengukur lubangnya tidak susah, tidak mereng-mereng nantinya. Yang kedua yaitu nipel. Ini kita beli seharga Rp4.000, kita beli online, minimal pembelian 20 biji. Selanjutnya roll dan tembak bor. Nah, dalam jarak yang kita ukur itu, dalam per lubang itu kurang lebih kita membuat 30 cm ya. 30 cm ini kita buat waktu itu 27 ya, 27 cm jaraknya. Rasio antara nipel dengan jumlah ayam yaitu 1/10 untuk kandang umbaran dan satu nipel untuk 2 ayam untuk di kandang baterai, dan 1 nipel untuk 5 ekor ayam untuk di kandang koloni, indukan koloni ya. Nah, untuk lubangnya kita gunakan diameternya 1 cm ya rekan-rekan, digunakan 1 cm. Nah, kenapa kita lebih baik menggunakan nipel daripada menggunakan air minum secara manual seperti ini? Ketika kita menggunakan air minum manual seperti ini, kita isi air di atas, di dalam, setelah itu kita tutup. Airnya baru ya, air fresh yang masih segar kita taruh di kandang ayam. Nah, air yang dari atas, dari tabung dan ke tempat minum akan bersatu. Ketika ayam minum di bawah, ketika ayam mematuk-matuk lagi tanah lantai alas kandangnya dan mematuk lagi tempat minum ini, bakteri yang dari alas kandang akan ikut terkontaminasi di tempat minum ini, dan air yang di atas juga sudah ikut terkontaminasi karena dia bersatu. Air yang di bawah dan air yang di atas itu bersatu ya rekan-rekan. Nah, itulah kelebihan jika kita menggunakan nipel. Jika kita menggunakan nipel, air yang di atas ini tetap steril karena yang diminum ayam adalah air yang menetes. Jadi itulah keuntungannya menggunakan nipel. Air kesehatan ayam lebih terjaga karena kunci dari keberhasilan itu yang paling utama adalah kebersihan dari air minum. Sama seperti kita ya rekan-rekan, kalau nggak makan selama 3 hari mungkin kita bisa tahan, tapi kalau tidak minum lebih dari 1 hari mungkin kita juga akan kewalahan. Begitu juga dengan hewan ternak kita. Nah, ini kebetulan sudah kita bor ya, untuk menghemat waktu sudah kita bor. Kita lanjut cara pemasangan. Kita ambil 1 nipel kita masukkan. Ini kita cocokkan lubangnya ya teman-teman. Nah, setelah masuk lubangnya, kita kunci nipelnya. Kunci. Selesai 1. Caranya tidak terlalu sulit ya rekan-rekan. Dilihat. Dan video ini jangan di skip. Nanti di terakhir ada salah satu cara supaya untuk mengatasi masalah ketika kita memasang nipel di kandang ayam umbaran. Nanti di penghujung, di pertengahan video nanti ada beberapa masalah ataupun satu masalah. Ada satu masalah yang sering dialami peternak ketika menggunakan nipel seperti ini. Dan yang kedua, keuntungan kita memakai nipel yaitu apalagi untuk ayam yang kita fungsikan untuk petelur, yang kita ambil telurnya, ayam petelur itu sangat rentan terhadap stres karena kepanasan, apalagi
kalau air minumnya habis. Jadi kalau kita menggunakan yang manual, mungkin kadang kita ada kegiatan yang lain, lupa kontrol air minum, ayamnya lupa minum, akhirnya ayamnya jadi stres. Dan kalau ayam petelur itu stres, bisa mogok telurnya seminggu sampai 2 minggu untuk memulihkannya normal kembali. Jadi kalau kita sudah pakai air minum otomatis menggunakan nipple ini, kita buat tabungnya besar. Kita buat tabungnya besar sehingga air minum ayam itu tahan untuk seharian. Jadi tidak ada lagi kasus-kasus ayam itu stres karena kekurangan air minum. Nah, kita lihat ini pemasangan nipple. Ini merupakan pemasangan nipple yang salah. Jadi kalau sisi mangkoknya ada di belakang, semua harus di belakang ya rekan-rekan, supaya tidak ada yang jungkir balik. Nah, ketika salah, apakah ini bisa dibuka? Ya, bisa dibuka kembali. Kita buka kembali. Nah, jadi kalau satu sudah seperti itu, posisi mangkok di belakang, semua harus posisi mangkok di belakang. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga. Ini harus kita perhatikan, jangan sampai salah. Kalau salah nanti akhirnya yang pertama tidak enak dilihat, yang kedua airnya juga akan tumpah-tumpah, tidak tumpah di atas mangkok ya. Nah, selesai nih dia rekan-rekan. Kita pasang mangkoknya. Ini hanya tutorial ya. Yang aslinya sudah kita pasang di kandang kita. Jadi ini sudah kita praktekkan sebelumnya. Jadi semoga nanti ini bermanfaat buat rekan-rekan yang ingin memasang nipple. Jadi ini lebih hemat ya. Nah, ketika kita sudah buat tempat minum seperti ini, jadi kita melihat kandang kita pun naik kelas istilahnya ya rekan-rekan ya. Jadi kita melihat pun lebih bagus, lebih elok, lebih indah untuk dilihat. Nah, masalah yang kedua ketika sudah terpasang, yaitu ini ketika dicocol-cocol ayam, begini rekan-rekan ya. Nah, ini akan jatuh dan airnya juga akan jatuh ke bawah dan akhirnya banjir lagi. Nah, caranya yaitu, makanya tadi kita bilang jangan di skip, nanti ada beberapa masalah yang perlu kita gunakan. Yang pertama yaitu mancis. Ini rekan-rekan ya. Jadi ini kita pasang seperti ini. Kita ambil lem tembak. Di ujungnya kita kasih lem tembak untuk merekatkan. Seperti ini ya, di sini ya. Kita kasih lem tembak. Kita kasih sampai ke atas. Dan di atasnya juga kita kasih lem tembaknya. Ini supaya ketika ayam menotol-notol mangkok nipelnya, dia akan terjatuh. Jadi ketika kita sudah kasih perekat, dia tidak akan jatuh lagi ketika di totol-totol oleh ayam kita. Jadi pemakaian nipple ini sangat disarankan untuk unggas, apalagi untuk yang memfungsikan sebagai petelur, karena penularan penyakit itu sangat cepat melalui ini ya rekan-rekan ya, sangat cepat sekali. Apabila pemakai nipple, penularannya bisa kita cegah, karena ketika ayam minum, ayam yang sakit minum, dia tidak akan
terkontaminasi dengan air yang di atas ya. Balik ya rekan-rekan, terlalu bersemangat kita. Jadi ini juga memerlukan ketelitian ya, supaya jangan nanti sudah dipasang menimbulkan masalah baru. Nah, jadi di bawah dan di atas seperti ini kita kasih lem tembak. Jadi seolah-olah dia sudah diikat dengan tali plastik ya. Jadi ketika ditotol-totol, kita tunggu setelah kering nanti, ditotol-totol dia tidak akan lagi mudah lepas. Nah, selanjutnya ketika sudah terpasang seperti ini, masalah yang selanjutnya apa? Ada sebagian mangkok yang tidak simetris ya, seperti ini. Nah, kita lihat tidak simetris. Bagaimana caranya membuatnya lurus? Kita cukup memanaskan pipanya, karena tidak ada yang sempurna ya rekan-rekan. Karena ini kita membuatnya pakai bor ataupun pakai paku, kadang lubangnya itu tidak simetris sehingga letaknya juga tidak simetris setelah kita pasang. Jadi kita bisa memanaskan pipanya. Kita panaskan pipanya dengan mancis. Jangan sampai terbakar ya rekan-rekan, cukup panas agar pipanya agak lonyok sedikit. Setelah itu nanti kita akan putar seperti ini. Kita bakar pakai mancis keliling. Ini sering kami alami kemarin ketika pemasangan pertama. Setelah dipasang di kandang, ternyata tidak simetris. Nah, seperti ini rekan-rekan. Nah, ini kita bisa belokkan ya. Nah, kita bisa belokkan ke arah mana dia supaya lurus. Seperti ini, dia kurang maju, kita tahan sebentar. Kita tahan sampai pipanya mengeras kembali. Nah, sudah lurus ya rekan-rekan. Nah, jadi ini semoga ini bermanfaat buat kita semua dalam pemasangan nipel. Jadi nipel ini sangat berfungsi untuk menjaga kesehatan ayam dan mencegah penularan penyakit yang menyerang ayam kita. Inilah nipel yang sudah kita pasang. Nah, ini seperti yang saya bilang, ada kemarin beberapa belum dipasang lem tembak ya. Dan yang sudah dipasang lem tembak itu seperti direkalkan, dia tidak akan jatuh. Jadi ini kemarin kami uji coba, setelah nanti akan kita pakaikan lem tembak semua supaya mangkoknya tidak terjatuh lagi. Nah, ini juga perlu kita ukur jarak pipa, jangan terlalu melengkung. Kalau terlalu jauh kita kasih pondasi seperti ini, ataupun bisa pakai hanger ke atas kita gantung. Dan pipa ini semua akan terhubung ke tandon air. Nah, kita menggunakan tong air biasa yang kita rubah menjadi tandon air. Untuk video selanjutnya, kita akan review bagaimana cara pemasangan membuat tong biasa menjadi tandon air dan memasangkan drat keran, drat pipa kepada tandon air. Jadi sekian rekan-rekan yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat, dan ikuti terus channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan ketuk tanda lonceng agar rekan-rekan semua bisa menerima notifikasi ketika kami mengupdate video kami terbaru. Jadi kedepannya kita akan update bagaimana cara mengubah tong ember menjadi tandon air dan memasang drat pipa pada tandon air tersebut. Karena kalau kita beli tandon air cukup mahal ya rekan-rekan, bisa sampai 700.000 sampai 1 juta untuk 500 liter ke atas. Tapi karena kebutuhan kita perharinya kurang lebih 50 liter, kita gunakan yang 100 liter saja untuk 100-an indukan ayam. Jadi sekian rekan-rekan, kita bertemu di video kita selanjutnya. Salam peternak.